Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, untuk pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan membacakan sebuah berita ya. Ini terkait dengan Anies Baswedan yang mulai menyebar ancaman. Sepertinya gaya politik atau apa? Gaya promosi Anies Baswedan ini sudah agak mulai ditingkatkan ya. Kalau sebelumnya ada ayam, kalau sekarang ini sudah mulai tebar ancaman. Saya kutip dari fajar.co.id apa ancaman itu. Dengan judul Anies mulai tebar ancaman tolak pembangunan IKN. Teddy Gusnadi, siapapun presiden, pembangunan IKN tetap jalan. Fajar.co.id. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnadi merespon pernyataan bakal Capres Partai Nasdem Anies Baswedan soal pembangunan ibu kota negara. Dikatakan siapapun presidennya, IKN wajib tetap harus jalan. Karena IKN bukan lagi hanya sebuah wacana, tapi sudah menjadi undang-undang. Sehingga siapapun presiden selanjutnya wajib melaksanakan hal itu. Ujar Teddy dikutip dari unggahan Twitternya @tedgus 16 Januari 2023. Tambahnya, jika ada yang mengatakan tidak akan meneruskan IKN, itu sudah dipastikan berbohong untuk kepentingan pemilu saja. Pada kenyataannya, pemerintah selanjutnya wajib menjalankan perintah undang-undang, tukasnya. Selanjutnya, diskusi dan pernyataan penolakan IKN menjelang pemilu hanyalah gimmick politik, pepesan kosong yang tidak akan pernah terrealisasi dan tidak ada jalan untuk merealisasikannya. Karena ini negara hukum, imbuhnya. Lebih jauh, Teddy katakan jika ada diskusi menolak IKN dan kampanye menolak IKN dalam pemilu, hal itu dapat dipastikan berbohong. Itu hanya gimmick yang bertujuan untuk mendapatkan suara pemilih, karena pada kenyataannya IKN tetap harus dilaksanakan oleh pemerintah mendatang pungkasnya. Sebelumnya, Anies pada acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak Regional Outlook from 2023 di Singapura pada Selasa 10 Januari 2023 menuturkan proyek IKN sangat minim proses politik dan partisipasi publik. Anies kemudian memberikan contoh pembentukan ibu kota baru di Kalimantan. Sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publik. Selanjutnya, hadirin para pemirsa dimanapun saja berada ya. Ini terkait dengan isu keberlanjutan pembangunan IKN, mengingat Pak Jokowi tahun 2024 akan mengakhiri masa jabatannya. Jadinya tidak ada jaminan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan di masa pemerintahan Jokowi itu akan tetap dijaga keberlangsungannya setelah selesai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia tentunya. Apa yang disampaikan Anies Baswedan pada kali ini cukup menggelitik ya. Beliau merespon terkait dengan pembangunan ibu kota negara, yang dimana beliau mengatakan itu sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publik. Betul sekali, mengingat bahwa ketika pembangunan IKN ini masih menjadi wacana, itu mendapat penolakan yang begitu yang sangat luar biasa dari berbagai tokoh ya. Mengingat ketika pembangunan IKN ini bukan orang tidak setuju pembangunan IKN, cuman yang lebih tidak disetujui itu karena waktu yang tidak tepat. Di mana letak waktu yang tidak tepatnya? Keadaan ekonomi sedang buruk ya, seluruh dunia ya, keadaan ekonomi sedang memburuk, di mana hampir seluruh dunia itu terkena dampak dari COVID-19 yang berdampak pada
ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Setiap negara setiap negara mengalami defisit anggaran. Nah, sehingga pada saat itu ya banyak tokoh yang menolak pembangunan IKN ini, tidak lebih alasannya adalah karena situasi yang tidak tepat. Lebih-lebih ya karena pandemi COVID-19. Maka gaya politik Anies kali ini agak cukup menggelitik bagi lawan politiknya, ya, karena sudah menyinggung isu-isu strategis. Kenapa Pak Jokowi begitu ngotot untuk mencari penggantinya yang searah dengan beliau, yang satu tujuan dengan beliau? Salah satu tujuannya adalah menurut para pengamat agar keberlangsungan dari ibu kota negara, proyek ibu kota negara itu tetap terjaga, ya. Jangan sampai di stop setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, tidak ada jaminan proyek IKN akan dilanjutkan seandainya Anies Baswedan menjadi presiden meskipun sudah dibuatkan undang-undangnya. Tapi itu kan tergantung siapa presidennya. Yang namanya undang-undang kan ada di atas undang-undang apa? Perpu kan? Peraturan undang-undang itu bisa dibatalkan pemberlakuannya dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Seperti yang heboh beberapa waktu terakhir ini terkait dengan Perpu Ciptaker, peraturan perundang-undangan yang peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta lapangan kerja, yang dimana sebelumnya disebutkan bahwa undang-undang Ciptaker ini inkonstitusional bersyarat. Artinya pemberlakukannya itu bisa diberlakukan tapi dengan beberapa catatan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka karena dengan keluarnya putusan MK tersebut, maka dikeluarkanlah Perpu Ciptaker. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ibu kota negara juga nasibnya akan sama seandainya Anies Baswedan menjadi presiden. Untuk Untuk mengatasi permasalahan Jakarta tidak mesti, ya. Memang menurut para pengamat bahwa kondisi Jakarta pada hari ini tidak ideal untuk dijadikan sebagai mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara pada hari ini tidak begitu ideal, ya, karena kepadatan penduduk, air tanah yang semakin menipis dan sebagainya. Kan tapi mengapa tidak uang yang dipakai untuk membangun IKN yang jumlahnya ratusan triliun itu digunakan untuk memperbaiki ibu kota, ya? Kenapa tidak itu digunakan, ya, daripada harus menebang pohon, daripada harus memindahkan ibu kota ke lokasi yang jaraknya jauh. Dan menurut pengalaman dari beberapa negara yang memindahkan ibu kotanya, itu efeknya tidak terlalu signifikan, ya. Bisa diambil contoh di Singapura, ya, di Malaysia, ya, dengan pemindahan ibu kota juga efeknya juga tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan kalau tidak salah Myanmar, ya. Myanmar juga memindahkan ibu kotanya, tapi ibu kota Myanmar yang baru itu seperti kota mati. Maka menurut saya pribadi pemindahan ibu kota bukanlah salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan Jakarta. Kalau menurut saya pribadi, dana yang digunakan untuk memindahkan ibu kota itu yang digunakan untuk memperbaiki ibu kota Jakarta, ya, yang jumlahnya ratusan triliun, dan saya yakin hal tersebut pasti bisa. Nah, akan tapi ya isu yang seperti ini saya yakin sudah akan menggelitik bagi lawan-lawan politik, ya, bagi lawan politiknya, dan mungkin bisa jadi lawan politik akan lebih panik dengan pernyataan Anies Baswedan yang seperti ini. Memang pada kesempatan sebelumnya pernah ketika ditanya Anies Baswedan ketika Anies ditanya tentang keberlanjutan dari IKN ini, beliau secara diplomatis menjawab, ya, kalau memang itu adalah sesuai dengan undang-undang, ya, ada aturan yang berlaku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meneruskannya. Maka dari itu muncullah jargon politik Anies Baswedan, yaitu continue and changing, keberlanjutan dan perubahan. Perubahan itu bisa maksudnya modifikasi, diedit biar sesuai dengan konteksnya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.